Shalom. Pagi ini kita bersyukur boleh bertemu kembali dimanapun kita berada. Puji Tuhan, kita mau merenungkan bersama-sama satu firman Tuhan kembali di dalam Lukas 12 ayat 32 yang bunyinya, "Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, sebab Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu." Saudara-saudara sekalian ataupun Bapak Ibu sekalian yang di rumah ataupun dimanapun yang berada, tentunya setiap orang punya ketakutan sendiri-sendiri. Tak peduli siapa orang itu, sebesar apa orang itu, sekaya apa orang itu, sehebat apa orang itu, pastinya orang itu punya ketakutan. Tidak ada manusia yang tidak pernah takut. Setiap manusia pasti punya ketakutan sendiri-sendiri, Bapak Ibu sekalian. Meskipun firman Tuhan katakan janganlah takut, dan ada yang bilang kata kalimat janganlah takut ini tertulis 365 kali, bukan berarti Tuhan memang mengizinkan kita dan minta kita benar-benar tidak mengalami ketakutan yang tidak takut sama sekali. Bukan seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Yang dimaksud Tuhan, kita boleh takut, tapi janganlah sampai kita takut berlebihan, sampai-sampai kita mengurung diri, ataupun sampai-sampai karena ketakutan kita stres, karena ketakutan kita akhirnya bisa bunuh diri. Bukan seperti itu yang dimaksudkan. Kita takut, ya takut saja, tapi takut yang sewajarnya. Tidak usah terlalu berlarut-larut ataupun sampai berlebihan, Bapak Ibu sekalian. Kenapa kita tidak perlu takut berlebihan? Karena firman Tuhan ada jaminan kita. Termasuk di dalam Lukas 12 ayat 32 ini mengingatkan kita, kenapa kita tidak perlu takut yang berlebihan? Karena yang pertama dikatakan di sana, janganlah takut, hai kamu kawanan kecil. Bapak Ibu sekalian, kita adalah kawanan kecil. Kawanan apa? Kawanan domba. Dan dialah Bapa kita yang sebagai gembala kita yang baik, yang menjaga kita, yang melindungi kita, yang memberikan kita air yang tenang. Kenapa kita tidak perlu takut yang berlebihan? Karena dia gembala kita, Bapak Ibu sekalian. Gembala yang rela memberikan nyawanya untuk melindungi kita. Dengan tongkat dan gadanya dia akan menjaga kita. Dia juga yang akan memelihara hidup kita dengan air yang tenang, dengan padang rumput yang hijau, dan mengajari kita, menuntun kita ke jalan yang benar. Dia juga yang akan memberikan kita sukacita sebagai seorang gembala kepada kita. Makanya kenapa Bapak Ibu sekalian, di dalam Mazmur 23 Daud memberikan kita teladan iman yang luar biasa. Di tengah-tengah ketakutannya, tapi dia tetap percaya. Di tengah-tengah takutannya, dia tidak terpuruk, Bapak Ibu sekalian. Makanya dikatakan, sekalipun dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena gada dan tongkat Tuhan melindungi dia. Bapak Ibu sekalian, meskipun kita takut saat ini, tapi percayalah, dia gembala kita, yang menjaga dan melindungi kita dengan tongkat dan gadanya. Bahkan dia juga yang akan memelihara hidup kita dengan menyediakan hidangan di depan musuh kita, Bapak Ibu sekalian. Meskipun kita terhimpit, meskipun kita mengalami kesesakan dan kemalangan, tetap dia sebagai gembala akan menghibur kita dengan memberikan sukacita. Makanya kenapa dikatakan pialaku penuh melimpah. Bapak Ibu sekalian, itulah jaminan hidup kita sebagai domba yang ada dipimpin oleh gembala yang baik, gembala yang agung. Kita bersyukur kita punya gembala yang baik itu. Makanya kenapa kita tidak perlu takut yang berlebihan, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, kenapa kita tidak perlu takut berlebihan? Karena kita tahu dia adalah Bapa kita. Seperti firman Tuhan tadi katakan, janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Dan yang kedua, kenapa kita tidak perlu takut yang berlebihan? Karena kita tahu, kita mengimani, kita mempercayai bahwa kita anak Allah, dan dia adalah Bapa kita. Bapak Ibu sekalian, seorang Bapa pasti memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Meskipun mungkin ketika kita sedang sakit, kita dibawa ke dokter, tapi kita tahu apa yang dilakukan Bapak kita ketika kita mungkin harus disuntik dengan begitu sakitnya, dan kita takut menghadapi jarum suntik itu, Bapak sekalian. Tapi itu untuk kebaikan kita, supaya apa? Kita sembuh dari sakit kita. Kita disuntik supaya kita bisa sehat. Bapak Ibu sekalian, itulah pemeliharaan Bapak kita, karena Bapak tahu yang terbaik untuk hidup kita. Ketika kita lapar pun, Bapak Ibu sekalian, tidak mungkin ketika kita minta yang namanya roti, kita dikasih yang namanya batu. Ketika kita lapar, kita minta yang namanya telur, kita dikasih ular. Tidak mungkin, Bapak Ibu sekalian, karena dia Bapa yang baik. Kita sendiri sebagai Bapa di dunia, kita tahu bagaimana memberi yang terbaik untuk anak-anak kita. Apalagi dia Bapa yang kekal, Bapa yang baik, Bapa yang telah rela memberikan nyawanya untuk kita. Apalagi yang namanya untuk keselamatan kita. Tentu dia akan menyediakan yang terlengkap dan yang sempurna untuk kita, Bapak Ibu sekalian. Dia akan menyediakan yang terbaik. Supaya apa? Diri kita benar-benar terjamin, tidak sampai kekurangan, Bapak Ibu sekalian. Dialah Bapa yang baik. Nyawanya saja dia berikan.
apalagi yang kita perlukan, pasti Dia cukupkan. Tentunya untuk keselamatanmu dan keselamatanku, Dia akan begitu bagaimana caranya akan memberikan yang terbaik untuk hidupmu dan hidupku. Bapak Ibu sekalian, seperti Lukas, di dalam Lukas 15 cerita kisah anak yang hilang. Bukankah ketika anak yang hilang itu kembali, meskipun dia sudah berbuat sedemikian rupa yang jahat, tapi Bapak itu tetap memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Mungkin saat ini juga kita mungkin sudah terhilang sedemikian jauh. Jangan lupa kembali kepada Dia, kembali mendekatkan diri kepada Dia, karena Dia juga akan tetap menerima kita. Dia akan memberikan yang terbaik untuk kita, Bapak Ibu sekalian. Dia sudah menyediakan yang terbaik untuk kita, karena Dia Bapa kita yang baik. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kenapa kita tidak perlu takut yang berlebihan? Karena kita tahu Dia sebagai Bapa kita telah berkenan memberikan kerajaan itu. Makanya kenapa kita mempercayai bahwa Dia adalah Raja di atas segala raja, dan kita adalah anak Raja, Bapak Ibu sekalian. Kita ahli waris dari kerajaannya, dan Dia sudah sedia untuk memberikan kerajaan itu bagi kita. Makanya kenapa Kisah 1 ayat 8 katakan, tetapi ketika Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan diberikan kuasa. Bapak Ibu sekalian, kita punya kuasa, Bapak Ibu sekalian. Makanya kenapa kita tidak perlu takut? Kuasa kita terlebih besar. Kita adalah ahli waris kerajaan Allah, Bapak Ibu sekalian. Yang kita kejar harusnya tentang perkara-perkara yang di atas. Ketika kita hanya mengejar perkara-perkara dunia, tentu disitulah yang membuat kita hidup takut. Disitulah membuat kita hidup khawatir, Bapak Ibu sekalian. Tapi ketika kita mempercayakan dan mencari perkara-perkara yang atas, kita tidak akan takut, kita tidak akan khawatir akan hidup ini. Karena kita tahu bahwa hidup kita untuk kerajaan surga, hidup kita terjamin di sana. Karena kerajaan Allah itu sudah diberikan untuk kita, Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, kalau kita tahu dan kita percaya bahwa kita anak raja, apa yang perlu kita takuti lagi? Seperti lagu sekolah minggu katakan, aku anak raja, aku anak raja. Di situ ketika anak-anak sekolah minggu menyanyikan lagu itu, begitu bersuka cita, Bapak sekalian, karena mereka tahu bahwa mereka anak-anak raja, Raja pencipta langit dan bumi, Raja alam semesta ini, Bapak sekalian. Dan itulah Allah kita. Dialah Raja atas hidup kita, Bapak sekalian. Dia yang memerintah hidup kita. Dia juga yang berdaulat atas hidup kita, Bapak sekalian. Mengapa kita harus takut? Apalagi takut yang berlebihan, Bapak sekalian. Kita wajar-wajar saja takut. Tapi ketika kita tahu bahwa Dia Raja kita yang memerintah atas hidup kita, kita boleh bersuka cita di dalamnya. Kita tidak perlu takut, Bapak Ibu sekalian, karena kita tahu Dia Raja yang kekal. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kita punya Allah yang sedemikian rupa. Allah yang hadir sebagai gembala atas hidup kita, Allah yang hadir sebagai Bapa yang baik atas hidup kita, dan juga Allah yang hadir sebagai Raja atas hidup kita. Kita tidak perlu takut yang berlebihan, karena kita tahu ada jaminan yang pasti di dalam Dia. Makanya seperti seorang teolog katakan, yaitu namanya Jürgen Moltmann katakan, Tuhan hadir di dalam ketakutan yang kita alami. Karena itu aku tidak takut akan kemalangan, sebab Sang Kekal itu besertaku. Bapak Ibu sekalian, seorang Jürgen Moltmann bisa mengatakan demikian. Kenapa kita tidak? Kita adalah seorang anak Allah. Biarlah iman Kristen kita juga memperkatakan itu, bahwa Tuhan hadir di dalam setiap ketakutan kita yang kita alami. Karena itu kita tidak perlu takut lagi akan kemalangan-kemalangan, sebab Sang Kekal itu, Yesus Kristus itu beserta kita senantiasa. Ibarat seperti sebuah donat, Bapak Ibu sekalian. Ketika donat itu ada lubangnya yang di tengah, dan lubangnya itu semakin besar, tentunya tepung roti yang donatnya itu akan juga semakin besar, Bapak Ibu sekalian. Ini menggambarkan bahwa lubang itu sebuah penderitaan, sebuah kemalangan, sebuah kesesakan. Tapi kita bersyukur, meskipun lubang itu semakin besar, donatnya, roti donatnya itu juga semakin besar, Bapak Ibu sekalian. Itu menggambarkan hidup kita, bahwa meskipun kemalangan kita besar, penderitaan kita besar, persoalan kita besar, tapi kita yakin dan kita percaya, dan pasti adanya, Bapak Ibu sekalian, bahwa yang namanya kasih Tuhan, kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan, dan anugerah Tuhan itu justru lebih besar dari penderitaan, kemalangan, dan kesesakan yang kita alami. Tuhan memberkati. Biar hidupmu dan hidupku senantiasa dilimpahi dengan sukacita. Soli Deo Gloria.